saya mau menyapa terlebih dahulu bagi kita semua yang hadir. Shalom. Sambil mengangkat tangan, sambil senyum dong, jangan cemberut. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya akan menyampaikan bahwa Bapak Wakil Gembala tidak bersama dengan kita. Dia baru saja keluar karena ada pelayanan di Morosi. 6:30 dia harus berangkat 5:30. Oke, puji Tuhan. Terima kasih buat kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Mari sama-sama kita temukan pembacaan kita dalam Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Kita akan sama-sama membacakan ayat ini dalam hitungan yang ketiga. Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Dalam hitungan yang ketiga kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Lebih kencang lagi. 1, 2, 3. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Silakan duduk. Terima kasih buat kerja sama kita. Dari pembacaan kita sore hari ini saya akan mengangkat satu tema, berubah dan berbuah. Sekali lagi, tema yang saya ambil sore hari ini, berubah dan berbuah. Nah, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berubah itu menjadi lain, beralih atau berganti wujud. Kalau dalam bahasa Yunani, kata bertobat di situ dia pakai kata metanoia. Pernah dengar ya kata metanoia ya? Kalau saya tidak salah, ada toko buku juga, toko buku metanoia. Nah, metanoia ini diartikan sebagai pertobatan atau sebuah perubahan yang diawali dengan pikiran, hati, dan kemudian diwujudkan dalam sebuah tindakan. Itu namanya berubah atau bertobat. Kalau saudara buka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lebih detail lagi dia menjelaskan bahwa bertobat atau pertobatan adalah sadar dan menyesal akan perbuatan yang salah atau yang tidak benar di mata Tuhan, dan kita berniat untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan tidak akan mengulanginya kembali. Ada yang tidak pernah berbuat salah di sini, boleh angkat tangan. Yang tidak pernah buat salah, yang tidak pernah berdosa, boleh angkat tangannya. Semua pernah ya. Dan mungkin hari ini juga kita melakukan, ada hal-hal yang kita lakukan salah. Nah, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita beralih ke kata berbuah. Berbuah, saudara pernah melihat sebuah pohon ya, atau mungkin yang suka bercocok tanam, yang dia nantikan dari tanamannya itu adalah buah. Atau mungkin ibu-ibu beberapa bulan yang lalu lagi tenar-tenarnya menanam bunga. Pasti yang dia tunggu itu bunganya. Atau mungkin kalau tanaman yang tidak menghasilkan bunga atau buah, yang dia tunggu itu daunnya yang melebar. Setiap yang kita tanam atau tanaman yang kita tanam, yang kita harapkan itu hasilnya. Tidak ada orang yang menanam biarkan saya tanam saja, terserah kamu mau tumbuh, tidak tumbuh, kamu mau berbuah atau tidak berbuah, terserah. Yang penting saya sudah tanam. Nah, saudara ini berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berubah dan berbuah ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak cuma bisa berubah tapi tidak berbuah, dan berbuah tidak bisa dihasilkan tanpa adanya sebuah perubahan. Saudara, sebuah tanaman ketika sebelum dia menghasilkan buah, dia harus mengalami sebuah pertumbuhan, perubahan dari biji, kemudian dia tumbuh menghasilkan tunas, batang-batangnya, carang-carangnya, daun-daunnya, dan kemudian dia menghasilkan buah. Tidak ada biji yang ditanam kemudian ketika dia tumbuh dia langsung hasilkan buah mangga. Tanam pohon mangga ketika dia bertunas tanpa daun langsung ada buah mangganya. Tidak ada seperti itu. Nah, saudara, kekristenan kita jangan cuma sampai berubah, tapi harus ada buahnya. Contoh, mungkin yang dulu tidak melayani, tapi sekarang melayani. Berubah ya,
berubah. Yang dulunya pemabuk, dulunya penjudi, dulunya pendusta, yang dulunya suka bohong, yang dulunya suka mencuri, akhirnya dia masuk ke gereja. Berubah menurut kata kita berubah. Tapi belum tentu yang melayani, yang sudah melayani itu bisa menghasilkan buah. Ada juga orang yang sudah rajin beribadah, tapi dosa jalan terus. Itu berbuah? Tidak. Dia cuma berubah menurut ukuran kita manusia. Ada lagi, kelihatannya berubah dan berbuah, tetapi buahnya tidak bisa dinikmati. Asam tidak bisa dinikmati, tapi kalau orang penyuka asam, yang kecut-kecut dia suka. Ada yang menghasilkan buahnya pahit, kayak buah mahoni ya, pahit. Tidak semua orang bisa nikmati. Hanya orang-orang tertentu itu dijadikan obat. Sama dengan paria, apalagi itu yang pahit, daun pepaya, bunga pepaya. Tapi tidak semua orang bisa nikmati yang pahit, betul ya. Saya orang yang tidak suka makan pahit. Jadi kemarin waktu dimasak bunga pepaya campur kangkung, saya cuma lihat saja karena saya tidak suka makan yang pahit. Dia berubah, tapi dia juga menghasilkan buah, tapi buahnya tidak bisa dinikmati oleh semua orang. Bukan seperti itu, tapi kita kembali dalam pembacaan kita. Tetapi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Buah harus sesuai dengan perubahan kita. Ketika kita berubah menjadi orang yang setia beribadah, hasilkan juga buah yang sesuai dengan kesetiaan kita beribadah. Tidak bisa ketika kita beribadah, terus orang lihat di luar sana, dia kembali, dia tetap menjadi penjudi kok. Tidak bisa seperti itu, saudara. Dia itu rajin ibadah, tapi minta ampunnya cerewet sekali di rumah, semua banting sana, banting sini. Itu tidak mengalami perubahan, tidak mengalami buah, tidak menghasilkan buah. Kekristenan, sekali lagi, kekristenan kita harus berubah dan berbuah. Tidak bisa cuman sampai di berubah saja. Semua orang bisa berubah, betul? Semua bisa berubah, tapi belum tentu semua bisa menghasilkan buah. Semua juga bisa berbuah, tapi belum tentu buah yang ia keluarkan bisa dinikmati oleh semua orang. Menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Bukan cuman KTP kita saja yang Kristen, tapi kita dituntut banyak hal. Harus ada perubahan dan harus ada buah yang akan kita hasilkan untuk orang lain. Nah, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita baca dulu di dalam Injil Matius ayat 21, pasal 21 ayat 18. Injil Matius 21 ayat 18. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Nah, saudara, hal apa yang bisa kita petik dari ketika kita membaca ayat-ayat tadi? Yang pertama yang ingin saya bagikan dari ayat yang kita baca, ketika kita berbuah harus tidak mengenal musim. Jadi bukan ketika kita diberkati baru kita bisa berbuat baik. Kita bisa bagi sembako untuk semua orang ketika kita diberkati. Saya pernah bilang di pastori, saya lihat teman-teman saya yang seangkatan dengan saya kasihan. Dalam artian dulu yang kita sama-sama pengerja, bisa dibilang pengerja di kepala sekolah, tempatnya kalau disebut kepala sekolah berarti ini sesuatu yang luar biasa. Tapi saya lihat teman-teman saya, mereka menjadi gembala sidang di desa. Saya bilang,
Kawi, seandainya Tuhan berkati saya lebih, saya pengen bantu mereka. Paling tidak mereka merasa terbantu dalam pelayanan mereka, saya kasihan. Terus saya bilang, Nyeletuk, hanya kadang kita di manusia, tunggu dulu kita diberkati baru kita bisa memberi. Padahal saudara, Tuhan mau ketika kita pengen menghasilkan buah, kita tidak perlu lihat musimnya. Ketika saya diberkati baru saya bisa memberi. Kalau saya tidak diberkati, saya merasa kurang, saya tidak bisa memberi. Tidak seperti itu. Saudara, Tuhan mau ketika kita berbuah tidak mengenal musim. Berbicara mengenai pohon ara itu bisa hidup di kebun anggur. Kalau saudara baca di dalam Lukas, di sana juga mengenai bagaimana Yesus mengutuk pohon ara, pengen mengutuk pohon ara karena tidak menghasilkan buah. Dia hidup di tengah-tengah kebun anggur. Kalau di timur tengah bisa. Dan buah ara ini berbuah 6 bulan sekali. Dan paling cepatnya itu 2 bulan. Kita jangan seperti ini, jangan tunggu 6 bulan dulu baru kasih kembali perpuluhan. Tidak bisa. Saya tunggu dulu 6 bulan baru saya masuk gereja. Atau saya tunggu 25 Desember. Biasanya 25 Desember kami bersama anak-anak muda sibuk cari kursi. Tidak cukup. Seperti tahun lalu, tidak cukup. Kenapa bisa tidak cukup? Ini si A kayaknya dia jemaat baru. Saya bilang dia bukan jemaat baru, cuman baru dilihat saja. Dia jemaat lama tapi baru dilihat. Jangan tunggu 25 Desember baru datang ibadah. Itu bukan berbuah, saudara. Berbuah tidak mengenal musim. Yang kedua yang ingin saya bagikan dari ayat yang kita baca ini, berbuah ketika Tuhan datang, Tuhan mau kita tetap menghasilkan buah. Kalau kita tidak menghasilkan buah, ada hukumannya, saudara. Tuhan bilang, mulai hari ini kamu tidak akan berbuah lagi. Kering. Esok harinya ketika mereka melewati jalan yang sama, murid-muridnya heran, kenapa bisa pohon ara ini yang subur, daunnya subur, tiba-tiba menjadi kering. Hati-hati saudara, orang yang cuma sampai berubah saja tapi tidak menghasilkan buah, ada hukuman yang Tuhan kasih. Jangan menjadi orang Kristen yang cuma tinggal berubah. Pohon ara ini berubah loh saudara, dari yang kecil, Alkitab catat dia tumbuh besar, pohon-pohon daun-daunnya sangat banyak. Tapi ketika Tuhan pengen makan buahnya, tidak ada. Akhirnya Tuhan kutuk jadi kering. Jangan tunggu Tuhan hukum kita baru kita berbalik mau menghasilkan buah untuk Tuhan, sudah terlambat. Nah saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan? Atau bagaimana caranya supaya kita menjadi jemaat, menjadi orang Kristen yang berubah dan berbuah? Sekali lagi, bagaimana caranya supaya kita menjadi orang Kristen yang berubah dan berbuah? Kita sama-sama buka di dalam Wahyu pasal 3 ayatnya yang boleh ditampilkan. Wahyu pasal 3 ayat 19. Kitab Wahyu pasal 3 sudah ayat 19 saya akan bacakan. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saya pengen kita baca bersama-sama dari kata sebab itu sampai bertobatlah. 1, 2, 3. Sebab itu ada kata relakanlah hatimu. Kalau kita pengen menjadi jemaat atau orang Kristen yang berubah dan berubah, relakan hati kita untuk ditegur dan dihajar oleh Tuhan. Ditegur itu sakit. Bagi orang yang cepat tersinggung, ditegur itu sakit. Oh, dia tegur saya tidak mau datang ibadah. Oh, dia singgung saya mengenai perpuluhan, saya tidak mau datang gereja. Oh, dia singgung saya karena saya ini orangnya malas ibadah, dia singgung saya pada saat saya datang gereja, dia singgung. Saya tidak mau lagi datang beribadah. Ditegur itu sakit.
dihajar apalagi. Tapi firman Tuhan bilang, relakanlah hatimu. Orang Kristen yang mau berubah dan berbuah harus merelakan hidupnya diatur oleh Tuhan. Tidak bisa kita atur dirinya kita sendiri. Firman Tuhan bilang, barang siapa memberi dirinya untuk Tuhan, biarkan Tuhan yang mengatur kehidupannya. Saudara, saya sangat suka ayat ini dalam Yeremia. Boleh tampilkan Yeremia 18 ayat 3 sampai 6. Yeremia pasal 18 ayat 3 sampai 6. Saya bacakan. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Lanjut. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara punya tanah liat, dipercayakanlah ke tukang untuk buat bejana. Tapi tukang bejananya yang bilang, saya yang atur, nah terserah saya mau buat seperti apa. Saudara kira-kira yang punya saudara protes enggak? Saya yakin saudara protes. Oh tidak bisa, saya mau tanah liat ini dibentuknya segi 4. Tapi si tukang ini ngotot, tidak bisa, bagusnya ini dibikin lonjong. Saudara marah? Marah. Karena toh kita yang punya, masa dia yang mau ngatur? Logikanya seperti itu ya. Tapi Tuhan bilang, seperti bejana di tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku. Aku akan melakukan yang baik. Saudara, ketika kita beri hidup kita kepada Tuhan, biar Tuhan yang atur kita. Jangan kita yang atur Tuhan. Tuhan, saya mau kamu buat saya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tidak bisa saudara jadi orang Kristen yang berubah dan berbuah kalau kita yang atur Tuhan. Tidak ada sejarahnya manusia yang atur Tuhan. Tidak mungkin si bejana ini bilang, tukang periuk, saya maunya dibentuknya jadi segi 5. Bagaimanapun caranya segi 5. Kamu bisa atau tidak bisa, saya mau segi 5. Tidak mungkin, tidak bisa seperti itu. Tapi sayangnya kadang kita sebagai orang Kristen, kita yang atur Tuhan. Tuhan, perjalanan hidup saya tidak mau melewati kerikil. Tuhan, dalam perjalanan kekristenan saya tidak mau susah. Capek jadi orang susah, capek jadi orang miskin. Jangan atur Tuhan. Ketika kita bilang, Lord, I give you my heart, I give you my soul. Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwaku semuanya untuk Tuhan. Jangan lagi kita bilang, Tuhan, sini hatiku, sini jiwaku, sini hidupku. Tidak bisa seperti itu saudara. Ketika Tuhan, ini hatiku saya kasih untuk Tuhan, biar Tuhan yang bentuk sedemikian rupa. Karena Tuhan tahu ketika saya buat itu adalah yang terbaik. Jangan coba-coba mengatur Tuhan. Ketika Tuhan yang sudah lepas tangan, ingat tadi pohon ara, dia bisa kutuk, dia bisa bilang masa bodoh dengan kehidupan kita. Jangan pernah atur Tuhan. Ketika dikatakan tadi bahwa orang yang mau berubah dan berbuah, dia harus merelakan hidupnya diatur oleh Tuhan. Yang kedua, orang yang merelakan hidupnya diatur oleh Tuhan, cirinya adalah orang yang taat kepada Tuhan, taat kepada aturannya Tuhan. Nah saudara, kalau kerja di instansi atau di kantor atau di perusahaan manapun punya aturan toh. Masuk jam 7.30 atau jam 8, pulang jam 5 sore. Tidak boleh ambil cuti 1 bulan, tidak boleh. Tidak boleh seperti ini, semua ada aturannya. Tidak ada perusahaan yang ketika dia dirikan perusahaan tidak ada aturannya. Semua pakai aturan. Kalau di dunia aturannya bisa kita ikuti, kenapa aturannya Tuhan sulit untuk kita ikuti? Contoh, saudara,
Banyak toh orang Toraja di sini. Banyak, saya salah satunya. Kita orang Toraja sangat kental dengan yang namanya adat istiadat. Mau tidak mau orang meninggal harus ada paling tidak 1 ekor kerbau. Saya sudah lihat waktu berapa tahun yang lalu papa saya potong 2 ekor. Itu bukan cuma kerbau saja, masih ada entek-enteknya di belakang, masih ada babi lagi yang dipotong, belum lagi bayar ini. Saya sementara di tengah-tengah keluarga besar, saya bilang, kenapakah kita harus mengikuti adat istiadat? Saya ngomong seperti itu, tapi pelan, tidak berani terlalu keras. Papa saya cuma bilang, ya begitulah kita orang Toraja. Saudara, aturan adat istiadat dunia kita bisa ikuti. Kenapa kita tidak bisa ikuti aturan Tuhan? Dalam Kolose pasal 2 ayat 20 di situ dikatakan bahwa peraturan-peraturan duniawi kita bisa ikuti yang terlihatnya baik, tapi sebenarnya itu tidak mendatangkan hal yang baik untuk kita. Bisa tampilkan saudara? Bisa buka dan baca, di situ terpampang jelas. Tidak boleh mengikuti peraturan-peraturan yang terlihatnya rohani. Adat istiadat, bahkan dikatakan dalam Matius bahwa adat istiadat ini kita terlalu ikuti dengan melabelkan ini firman Tuhan, ini ketetapan. Tidak apa-apa adat istiadat, tapi jangan sampai mencekik leher juga, mengutang. Saya bilang sama papa saya, kita ini orang Toraja. Saya bilang sama papa saya, bilang, Pak, sampai kapan kan ini utangnya kita habis? Ya sudah begitu Mina, kita mau tolak, tidak bisa. Tapi saudara, sekali lagi, kalau adat istiadat atau aturan dari suku kita, aturan dari instansi kita, bisa kita ikuti. Yang saya mau titik beratkan, aturannya Tuhan juga harus bisa kita patuhi. Merelakan hidup kita itu tidak mudah. Aturan Tuhan itu banyak. 10 hukum Taurat saja itu banyak. Ada 10, banyak. Jangan ini, jangan ini, jangan ini. Sulit, susah. Tapi orang yang merelakan hidupnya, mau diatur oleh Tuhan, saya percaya dia akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Yang kedua, yang ingin saya bagikan dan yang terakhir. Tenang saja saudara, ini sudah yang terakhir. Orang yang mau berubah dan berbuah tadi adalah orang yang merelakan hidupnya diatur oleh Tuhan. Yang kedua, orang yang merelakan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Kita sama-sama buka ayatnya dalam Galatia 5 ayat yang ke-16. Boleh tampilkan, tolong. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kita lompat di ayat 24 dan 25 di pasal 5 ini. Ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Orang yang mau berubah dan berbuah, merelakan hidupnya dipimpin oleh roh. Dipimpin oleh roh lagi sangat tidak mudah. Tadi mau merelakan hidup kita, sekarang mau dipimpin lagi dengan roh. Firman Tuhan katakan, keinginan roh itu selalu berlawanan dengan keinginan daging kita. Betul ya? Keinginan roh pengen, ayo ibadah. Daging, aduh saya masih mengantuk, masih PW di tempat tidur. Ayo ibadah, aduh ini ada arisan. Ayo ibadah, aduh ada ini acara di pantai. Ayo ibadah, aduh usaha saya tidak bisa ditutup hari Minggu. Selalu bertentangan. Tapi ketika kita mau berubah dan berbuah, relakan hidup saudara dipimpin oleh roh. Orang yang dipimpin oleh roh adalah orang yang mampu menawan pikirannya di dalam Kristus. Dalam 1 Korintus 2 Korintus 10 ayat 5, bagian terakhir 2 Korintus 10 ayat 5. Bagian terakhir saja, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Orang yang dipimpin oleh roh adalah orang yang mampu menakluk pikirannya di dalam
Kristus. Di dalam pikiran ini sumbernya. Kalau kita tidak bisa menguasai pikiran kita bisa jadi orang yang tersesat, kita bisa jadi stres, kita bisa jadi sakit. Penelitian menunjukkan dan membuktikan bahwa sakit atau ketika kita loyo, ketika kita sakit, itu semua dimulai dari pikiran. Saudara, kalau saudara tidak punya uang, saudara berpikir sakit kepala, bisa-bisa sakit, bisa-bisa stres, masuk di rumah sakit jiwa. Itu karena pikiran. Ternyata sakit mah itu juga karena pikiran. Saudara bisa searching di Google, itu dimulai dari pikiran. Olah pikiran saudara sebaik mungkin. Tadi firman Tuhan katakan taklukkan semuanya di dalam Kristus. Karena kalau kita tidak bisa olah pikirannya, kita bisa menentang Tuhan, menentang firman Tuhan. Dimulai dari pikiran kita. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, sekali lagi, orang yang mampu menaklukkan pikirannya di dalam Kristus. Firman Tuhan katakan, semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci, semua yang manis didengar, semua yang disebut kebaikan, dan lain sebagainya, pikirkanlah semuanya itu. Dalam Roma Tuhan bilang, jangan kita memikirkan hal-hal yang terlalu tinggi. Karena itu dapat menentang iman kita. Hal-hal terlalu tinggi apa? Bagaimana caranya supaya saya dapat uang 1M? Bagaimana caranya supaya saya jadi orang kaya dengan cara yang cepat? Oh, caranya ngepet. Oh, caranya dipasang nomor ini. Saya tidak tahu sih caranya bagaimana dipasang nomor. Yang saya pernah dengar, kalau dikali 10 dapat sekian juta, kalau saya tidak salah. Dikali sekian, pokoknya berkelipatan dapat sekian. Jadi saya masih ingat dulu ya, kakak-kakak saya tuh seperti itu. Jadi mereka dengar, kalau pagi, Dina tadi malam apa kau mimpi? Mimpi apa? Ada kau mimpi kah? Ada nomor kah kau lihat? Atau ada binatang apa begini-gini? Untuk kau cerita saja, nanti kita rumuskan. Pokoknya kau dapat sebentar kau beli kue kalau tembus ini angkanya. Nah, orang yang pikirannya mau cepat kaya ini. Makanya firman Tuhan bilang dalam Roma, ada saya catat sini, 12 ayat 3 kalau saya tidak salah, Roma 12 ayat 3 atau 8 ayat 5. Jangan kita memikirkan hal-hal yang terlalu tinggi. Menjadi kaya itu tidak dilarang. Tapi belajar cari sesuatu, tanya Tuhan, Tuhan saya harus usaha apa supaya saya dapat menikmati berkat. Yang kedua, ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang hidupnya selalu mau menyembah Tuhan. Saudara pernah dengar lagu seperti ku tahu hidupku adalah penyembahan, kau ciptakanku dalam kemuliaanmu. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Makanya dia bisa berubah dan menghasilkan buah. Dalam Yohanes pasal 3, Yohanes 4 ayat 23, saya akan bacakan Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Orang yang mau dipimpin oleh roh, orang yang merelakan hidupnya dipimpin oleh roh adalah orang yang hidupnya senantiasa menyembah Tuhan. Bukan orang yang dipimpin roh adalah orang yang jago main TikTok. Tidak. Orang yang hidupnya dipimpin oleh roh bukan yang curhatnya di Facebook. Kalau saya baca baru ada orang curhat di Facebook. Tuhan, tolong sembuhkan oma saya di rumah sakit. Saudara, Tuhan tidak main Facebook. Tuhan, tolong sertai perjalanan kami dari kota A ke kota B. Saudara, Tuhan tidak main Facebook. Kalau saudara pengen berdoa, ya masuk kamar, Tuhan kami akan ini. Jangan pernah berdoa di Facebook.
ambil waktumu berdoa. Tuhan tidak lihat harus sejam, 2 jam, 5 menit. Atau mungkin saudara dalam perjalanan, angkat hati saudara. Ku mau sepertimu Yesus, menyenangkanmu. Atau mungkin saudara, mungkin seperti saudara Orlan bilang waktu di Pemuda, karena dia takut ditegur dengan teman-temannya yang beragama Muslim ketika dia ada di kantor. Akhirnya dia diberikan hikmat oleh Tuhan, dia putar instrumen lagu rohani yang tidak ditahu dengan temannya. Itu boleh membangkitkan roh kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Jangan dulu men-scroll TikTok, ada waktunya. Saya juga kadang seperti itu saudara, scroll TikTok tidak ingat waktu. 5 menit saja, keterusan sejam, 2 jam. Orang yang hidupnya dipimpin oleh roh, bangun dirimu untuk menjadi penyembah di dalam roh dan kebenaran. Ini firman Tuhan.